Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, berilah kiranya kami semangat baru. Lindungilah kami dengan Roh Kudus, agar orang dapat memahami bahwa Engkau beserta kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyertai engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini mengisahkan kepada kita kekecewaan Yesus terhadap orang-orang Farisi yang cenderung suka berkomentar tetapi tidak bisa membaca tanda kehadiran kerajaan Allah. Orang Yahudi merasa memiliki pengetahuan yang lebih baik dari bangsa lain. Maka keegoisan mereka pun sangat tinggi. Akibatnya mereka tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Mereka selalu mengharapkan kedatangan Juru Selamat dalam peristiwa-peristiwa besar, tetapi mereka lupa bahwa kehadiran Allah selalu diidentikan dengan orang-orang lemah, kecil, dan sederhana. Begitu juga dengan kita yang hidup pada zaman yang serba canggih ini. Kita sering tenggelam dalam kesibukan mengurus diri dan lupa terhadap sesama. Kita menjadi orang egois yang hanya memperhatikan diri sendiri. Kita
menjadi orang yang egois karena kita hanya mementingkan kepentingan diri, kelompok, suku, dan sebagainya. Kita lupa bahwa kita ada karena juga ada untuk orang lain, dan kita ada karena ada orang lain. Oleh karena itu, relasi sosial dalam hidup hendaknya jangan kita lupakan. Kita jangan lupa membaca kehadiran Allah melalui tanda-tanda kehidupan yang kita alami setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hanya orang yang memiliki kepekaan iman akan mampu melihat dan membaca tanda-tanda zaman yang terjadi. Bila kita mau setia kepada Yesus, kita dituntut untuk mampu membaca kehadirannya dan menjadikan kehadiran Kristus berbicara bagi zaman ini. Orang Katolik mesti menyadari apa yang hidup pada zaman ini, sehingga watak Kristus bisa berbicara terhadap kepentingan zaman ini. Semua ini mengandaikan keterlibatan kita dalam situasi dan kondisi zaman ini. Kita juga butuh kerendahan hati untuk dapat melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kerendahan hati justru membawa kesabaran bagi kita untuk mampu menilai zaman ini dan mampu menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terlebih, kita butuh telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk menyimak pesan di balik peristiwa-peristiwa hidup yang ada yang kita alami. Sebab Tuhan hadir dalam alam ciptaan dan terlebih khusus dalam sesama. Dengan demikian, pengalaman hidup adalah pengalaman di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesannya untuk kita. Karena itu, dibutuhkan kepekaan hati yang terbuka agar kita mampu melihat kehadiran Tuhan melalui tanda-tanda pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaknya kita sungguh-sungguh peka untuk melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Hendaknya kita peka melihat kehadiran Tuhan dalam diri sama kita yang kita jumpai setiap hari, terutama dalam diri sama kita yang menderita, yang tertindas, yang tersingkir, yang lemah, yang sakit, yang membutuhkan uluran tangan agar mereka kembali bisa menikmati kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berlangkah maju bersama, saling bergandengan tangan, dengan mengandalkan bimbingan terang Roh Allah. Kita berjalan bersama, menyusuri langkah-langkah lorong-lorong kehidupan kita di dunia ini untuk membawa kabar gembira bagi sesama agar dunia semakin diliputi oleh kasih Allah, karena kita semua hidup dalam saling kasih mengasihi satu sama lain. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.